Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Widi. Waalaikumsalam Pak Edward. Aduh, berseri-seri. Gimana kabar dan perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya sehat dan merasa sangat bahagia. Alhamdulillah. Oh ya, kemarin Bu Widi kan WA ke saya nih, katanya minta ketemuan, katanya ingin membicarakan tentang murid Ibu yang sering terlambat sekolah ya Bu? Iya nih Pak, saya ingin menemukan solusi untuk masalah keterlambatan murid saya yang datang ke sekolah. Dan saya ingin mencari cara agar mereka itu datang lebih tepat waktu, Pak. Baik. Sebelumnya terima kasih nih sudah berbagi permasalahannya Ibu. Jadi kan kita ketika melakukan pembicaraan ini lebih fokus pada mencari solusi agar murid Ibu bisa datang tepat waktu di sekolah. Baik, mari kita mulai ya Bu ya. Baik Pak Eja, terima kasih ya Pak. Sebelumnya Bapak sudah memberikan waktunya untuk saya. Gak apa-apa, lebih santai saja. Saya ingin tanya nih Bu, sekarang kalau kita identifikasi situasinya, jika dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Widi ada di posisi mana untuk dapat mencapai tujuan yang ingin Ibu capai? Waduh, kalau diukur dari rentan skala sampai 1 sampai 10, mungkin posisi saya sekarang ada di posisi angka 4, Pak. Karena masih banyak sekali siswa yang sering datang terlambat dan hal ini sangat mengganggu ya, sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas kami, Pak. Oke, saya mengerti. Lalu menurut Ibu sendiri nih ya, kira-kira apa nih kekuatan yang Ibu miliki untuk bisa mengatasi masalah keterlambatan ini, Bu? Saya mencoba memberikan pemahaman ke murid dan ya sudah ada beberapa murid yang sudah mencoba untuk memperbaiki kebiasaan keterlambatan mereka, Pak. Oh, baik. Selain itu, menurut Bu Widin ya, adakah peluang atau kemungkinan lain nih Bu yang bisa Ibu lihat? Mungkin dengan melibatkan orang tua ya Pak ya, dan membuat keyakinan kelas tentang hadir tepat waktu agar murid itu lebih termotivasi ya Pak ya, mungkin itu Pak. Oh, bagus sekali itu Ibu. Keyakinan kelas dan melibatkan orang tua ya. Lalu bagaimana nih dengan hambatan atau kendala nih ya yang mungkin nanti akan muncul Bu? Kalau kendala ada beberapa faktor sih Pak. Salah satunya jarak rumah ke sekolah yang lumayan jauh. Nah, terus ada lagi kendala di transportasi Pak, yang membuat mereka itu sulit untuk datang tepat waktu ke sekolah. Oh, seperti itu ya Bu ya. Jadi jarak rumah dan tadi kendala transportasi. Kemudian menurut Ibu nih ya, apa solusi yang bisa diterapkan kira-kira Bu kalau untuk mengatasi masalah yang tadi itu? Saya pikir bisa ya dengan melibatkan orang tua dengan lebih aktif ya dan mendorong anak-anak mereka untuk selalu datang tepat waktu. Selain itu, mengadakan kegiatan di sekolah yang membuat siswa itu antusias untuk selalu datang di pagi hari dengan tidak terlambat gitu Pak. Oh, baik. Melibatkan orang tua, berkolaborasi ya Bu ya. Iya, Itu suatu langkah yang sangat positif sih. Lalu bagaimana nih Bu rencana Ibu untuk mencapai tujuan ini? Kalau rencana saya berencana untuk bekerja sama dengan guru ya Pak ya, dengan rekan guru yang lain dan orang tua siswa dalam melibatkan siswa itu di kegiatan sekolah. Dan mungkin juga dengan membuat keyakinan kelas tadi Pak, dengan melibatkan murid-murid sehingga nanti mereka itu bisa bertanggung jawab atas apa keyakinan yang sudah mereka buat sendiri gitu Pak. Ya, jadi
berkolaborasi dengan murid membuat keyakinan kelas tentang hadir tepat waktu ya Bu ya. Ya, betul. Ada nggak prioritas tertentu dalam rencana Ibu ini? Prioritasnya? Prioritas utama ya pasti kita melibatkan orang tua, yang pasti di awal pagi itu kan anak-anak ya dengan orang tua. Jadi kalau kita melibatkan orang tua akan mungkin lebih mudah untuk mencapai apa yang kita harapkan. Dan yang kedua ya prioritas utamanya adalah murid dalam kegiatan di sekolah. Setelah kita membuat keyakinan kelas, yaitu dengan melibatkan murid sehingga mereka lebih bertanggung jawab. Mungkin itu Pak. Yaitu adalah merupakan sebuah langkah yang bagus ya Bu ya. Lalu bagaimana nih dengan jangka waktu yang akan dilaksanakan Ibu? Saya berharap sih dalam beberapa bulan pertama ini kita sudah bisa melihat perubahan positif ya Pak ya. Dan lebih banyak siswa yang datang tepat waktu, jadi tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Semoga ya Bu ya, itu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan lancar. Lalu kan selalu ada tolak ukur ya Bu ya, bahwa rencana Ibu itu berhasil atau tidak. Nah itu ada nggak Bu tolak ukurnya? Tolak ukurnya itu atau keberhasilan itu nanti bisa dilihat dari seberapa banyak murid yang hadir tepat waktu Pak. Yang tadinya mungkin masih banyak, mungkin bisa berkurang. Dan bagaimana semangat mereka itu dalam mengikuti kegiatan sekolah Pak. Ya. Itu hebat sekali Bu. Tapi kan dalam sebuah rencana nih Bu ya, itu kan pasti selalu ada tantangan, ada kendala ya Bu ya. Kira-kira Ibu ada rencana nggak bagaimana menghadapi kalau nanti itu ada tantangan? Kan biasanya sebuah rencana nggak selalu berjalan mulus ya Bu ya. Iya sih Pak, saya juga kepikiran sampai ke situ ya. Bagaimana nanti kalau rencana kita tidak berjalan dengan semestinya ya Pak, saya harus mencari alternatif atau solusi yang lain jika rencana awal itu tidak berhasil ya. Kita mungkin harus mempersiapkan strategi lanjutan, misalnya berbicara dengan rekan guru yang lain, meminta masukan dari mereka bagaimana kegiatan atau rencana agar anak-anak tidak terlambat lagi. Mungkin dari masukan dari guru-guru yang lain bisa membantu Pak. Ya, terdengar bagus itu Bu, rencana action, rencana B lah ya. Untuk kedepannya ya Bu ya, bagaimana komitmen Ibu nih terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini Pak, rencana awal yang pertama ya Pak, dan berusaha keras ya agar siswa itu lebih disiplin dalam datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Nah, untuk lancarnya nih, biar aksi ini lancar ya Bu ya, dan mudah-mudahan tidak ada kendala, siapa atau apa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini? Yang pasti guru-guru, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri ya Pak harus mendukung rencana ini, dan beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Iya. Kemudian setelah selesai coaching ini nih ya Bu ya, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Aksi pertama Ibu nih. Kalau misalnya rencana saya berhasil nih Pak, ya saya akan terus memantau perkembangan dari rencana ini ya Pak ya, dan akan terus mengevaluasi kegiatan ini, dan akan berdiskusi lagi dengan Bapak ya Pak ya, jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi setelah nanti rencana ini berjalan ya Pak ya. Iya. Itu hebat sekali ya Bu ya, saya percayalah Ibu Widi bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan, jangan ragu dan jangan sungkan Ibu untuk menghubungi saya, kita berdiskusi lagi lah ya. Siap ya Bu ya? Siap Pak Edward, terima kasih banyak Pak Edward. Saya sangat menghargai dukungan dari Bapak. Ya, tidak masalah Bu. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif ya Bu ya, terkait murid Ibu yang tadinya terlambat menjadi bisa tepat waktu datang ke sekolah, sehingga kan pembelajarannya bisa lebih baik ya Bu ya.
Amin. Doakan ya Pak ya. Iya baik Bu, tetap semangat Gi dan terus berusaha. Siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Edward. Ya sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.